Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki, 3 digit yang terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan memaparkan materi dari Simulink Permodelan dan Kontrol PID. Yang pertama itu pemodelan dan kontrol PID. Pertama, pemodelan adalah representasi matematis dari sistem nyata seperti dari fisika, mekanik, dan elektrik. Tujuan dari pemodelan ini adalah memahami perilaku suatu sistem, kemudian memprediksi respon terhadap input, kemudian menjadi dasar untuk desain sebuah kontrol. Kemudian kontrol ini adalah proses mengatur keluaran sistem agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau sesuai dengan set point. Tujuannya itu menjaga stabilitas sistem, kemudian meningkatkan akurasi terhadap set point, lalu meningkatkan kecepatan dan efisiensi terhadap respon. Kemudian kontrol PID. PID itu atau proporsional, integral, dan derivatif. Nah, fungsinya itu untuk menghitung sinyal kendali berdasarkan error atau selisih antara set point dengan hasil output. Nah, karakteristiknya itu yang pertama itu proporsional, itu mengatur seberapa besar respon. Kemudian integral itu untuk menghilangkan error tetap. Kemudian derivatif itu untuk meredam perubahan secara mendadak. Nah, selanjutnya proporsional, integral, derivatif atau PID. Yang pertama ada di proporsional, itu fungsinya untuk merespon langsung terhadap besar error. Semakin besar error, maka semakin besar sinyal kendali. Nah, kelebihannya ini responnya cepat dan kekurangannya tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya atau masih ada steady state error. Kemudian integral, fungsinya ini untuk mengakumulasi nilai error dari waktu ke waktu, seperti mengkoreksi error kecil yang tersisa agar benar-benar nol. Kelebihannya itu untuk menghilangkan steady state error. Kekurangannya bisa menyebabkan respon lambat atau overshoot berlebih jika terlalu besar. Kemudian derivatif, fungsinya itu untuk merespon berdasarkan laju perubahan error. Bisa memprediksi arah perubahan sistem sehingga mengurangi overshoot dan membuat sistem lebih stabil. Kelebihannya meningkatkan stabilitas dan meredam dari osilasi. Kekurangannya peka terhadap noise. Oke, selanjutnya untuk pemodelan tank level. Nah, dalam pemodelan tank level ini, yang pertama itu ada Q2. Q2 itu adalah air yang masuk ke tangki. Kemudian Q1 dikurang Q2 ini adalah persamaan dari perubahan ketinggian di dalam tangki. Kemudian Q1 R sama dengan H itu adalah untuk menghitung air yang keluar dari tank. Itu di sini. Nah, kemudian di blok diagramnya inputnya itu pertama di ramp ini. Itu input ini sebagai menunjukkan kecil atau seberapa besar bukaan pada valve. Kemudian di gain pertama untuk memperkuat sinyal dari rem ini. Kemudian di gain yang kedua R ini untuk menghubungkan ketinggian H dengan debit air yang keluar. Kemudian scope untuk melihat hasil responnya dari ketinggian. Kemudian gain A ini sebagai transmitter atau mengubah debit air jadi perubahan ketiga.
Kemudian kontrol proporsional tank level. Yang pertama itu RH sama dengan E, merumuskan nilai error yang dihitung dari R atau set point. Ini. Nah, ketinggian aktual yang dibaca, nilai R itu didapatkan dari ketinggian aktual yang dibaca oleh sensor. Kemudian V sama dengan KA dikali E, itu untuk menjelaskan sinyal error diperkuat oleh gain KA. Kemudian theta M pangkat 2 itu hubungannya motor dengan bukaan valve, dan kecepatan motor dipengaruhi oleh tegangan input. Kemudian theta V pangkat 1 itu menjelaskan sudut atau bukaan valve itu diperoleh dari ukuran dari rasio gear. Nah, fungsi dari kontrol proporsional ini adalah mengatur ketinggian air di dalam tank untuk menentukan buka atau tutup sesuai besar selisih antara level air yang ditentukan. Kemudian add transfer function. Di sini sudah ada function tambahan atau function pertama, itu fungsinya untuk menghitung nilai respon terhadap input step. Nah, adanya fungsi transfer ini untuk mendeteksi sistem akan stabil atau tidak. Lalu kecepatan dari respon itu bisa dilihat dari overshoot. Kemudian bisa melihat melewati fungsi transfer atau tidak. Nah, di sini kan ada 2 scope. Ada 3, jadi kita bisa melihat hasil yang sudah melewati function dan yang tidak melewati function. Oke. Selanjutnya model DC servo motor. Di sini ada rumus itu V sama dengan IR ditambah LI ditambah E. Nah, ini adalah total tegangan pada rangkaian ini. Kemudian E sama dengan KB theta pangkat 1. Ini adalah tegangan balik sebanding dengan putaran pada rotor. Kemudian T sama dengan K T dikali I. Ini adalah torsi sebanding dengan arus pada rangkaian. Kemudian T sama dengan J theta pangkat 2 ditambah B theta pangkat 1. Ini adalah torsi digunakan untuk melawan inersia rotor dan gesekan. Kemudian di blok diagram ini konstat 5 ini adalah sebagai input. Kemudian di sini ada gain sebagai penguat, gain 2, kemudian integrator, kemudian kembali lagi ke awal atau sebagai feedback. Selanjutnya add S domain. Add S domain ini mengubah jadi fungsi Laplace dari domain T atau waktu menjadi domain S. Nah, fungsi dari domain ini untuk mengatur putaran rotor sesuai atau tidak dengan set point yang ditentukan. Kemudian
Kemudian quarter car model. Nah, di sini itu ini adalah bagian dari bagian di mobil, ini bodi, sini roda, ini adalah tanah. Nah, MC ini itu adalah massa bodi di mobil. Kemudian MS ini adalah massa poros roda. Kemudian K1 dan C1 ini adalah peredam pegas antara bodi dengan rodanya atau YS ini. Kemudian K2 dan C2 ini adalah pegas peredam antara roda dengan jalanan atau dengan tanah. Dari pemodelan ini yang diamati adalah YC dan YS, yaitu pergeseran antara bodi dan roda. Kemudian quarter selanjutnya, setelah menggunakan transfer function di quarter car model, yang pertama itu di sini step sebagai input. Kemudian di transfer function 2 ini itu untuk memiliki respon suspensi bawah yang mencangkup massa pegas redaman atau C1 dan K1 ditambah K2. Kemudian function selanjutnya itu di transfer function 1 yang ini itu mewakili bagaimana bodi mobil atau YC merespon gaya dari suspensi bawah. Kemudian di sini ada sum, ini untuk menghitung selisih antara gaya yang diteruskan dari bawah dengan bagian atas dan menentukan gaya total ke bodi mobil. Kemudian di sini ada scope. Scope itu untuk melihat perbandingan nilai input dan bagaimana hasil outputnya. Pada model pemodelan tank level ini, blok rem digunakan sebagai sinyal masukan yang merepresentasikan aliran masukan yang berubah secara linear terhadap waktu. Sinyal tersebut kemudian diperkuat oleh gain, kemudian dijumlahkan dengan sinyal feedback pada blok sum menggunakan dinamika sistem. Output penjumlahan diproses oleh gain lagi, kemudian mempresentasikan parameter fisik dari tangki, lalu dijadikan feedback melalui blok derivatif untuk menunjukkan laju perubahan ketinggian cairan. Pada model tank level ini, blok step merepresentasikan perubahan debit aliran masuk. Sinyal ini diperkuat dari gain, kemudian dijumlahkan dengan sinyal feedback pada sum, lalu diproses melalui gain dan integrator untuk menghasilkan ketinggian cairan tangki. Respon level ditampilkan pada scope, sementara umpan balik melalui gain menggambarkan pengaruh parameter fisik terhadap dinamika sistem. Kemudian penambahan blok transfer function pada model ini berfungsi untuk merepresentasikan model matematis tangki dalam domain Laplace. Blok step digunakan sebagai masukan debitan aliran yang kemudian diproses oleh transfer function untuk menghasilkan respon ketinggian pembanding. Sementara itu, jalur lain menggunakan rangkaian gain, sum, dan integrator untuk memodelkan dinamika tangki. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.